Adanya desakan dan tuntutan dari ratusan purnawirawan yang meminta Mbak Nopi. Wapres Fufufafa diganti. Kemudian direspon oleh sang adik si tukang pisang, di mana si tukang pisang ini siap pasang badan untuk kakaknya. Orang-orangnya Namun, si tukang Jokowi pisang, keluar semua ya, si kakaknya bersuara. ini dipilih oleh rakyat sudah sesuai konstitusi dan tidak menyalahi konstitusi. Sumpah, pernyataan si tukang pisang ini bikin gue ketawa ya. Karena dia itu ngomong gak pakai otak. Tukang pisang, lu gak usah lah ngebahas konstitusi. Sementara ya, semua orang tahu, bahkan dunia tahu bagaimana prosesnya kakak lu bisa menjadi wapres itu dengan menyalahgunakan konstitusi ya, melalui paman lu si Anwar. Jelas ya, itu dengan merubah undang-undang hanya demi kakak lu lewat tangan paman lu, itu udah melanggar konstitusi, menyalahi konstitusi. Terus lu gaya-gayaan bahas konstitusi. Woi, mikir tukang pisang, anak karbitan, lu sama kakak lu nggak jauh bedanya ya, cuman modal jualan nama bapak. Lu mendingan mikir ya tukang pisang, lu urusin tuh partai lu yang berlogo mawar merah yang nggak punya identitas. Kongres disuruh pakai baju hitam putih, sementara partai lu identitas dirinya warnanya merah putih. Terus karena buat ngejilat, buat naikin nama si Mulyono, lu suruh tuh anggota lu, kader-kader lu menggunakan pakaian hitam putih. Kelihatan banget ya, partai lu nggak punya identitas, nggak punya jati diri, berbeda dengan partai-partai lain. PDI Perjuangan dengan merah hitamnya, Hanura dengan warna kuning orange kunyitnya, Demokrat dengan birunya, Golkar dengan kuningnya. Kasihan ya, ya beginilah efek ketua umum partainya hasil karbitan modal jualan nama bapak. Jadi nggak punya kualitas. Mikir ya tukang pisang kalau mau ngomong masalah konstitusi. Oke, tukang pisang. Bijaklah bermain kata di dunia maya. Segala bentuk ancaman dan penghinaan bisa berdampak serius, terutama ketika melibatkan tokoh publik seperti Bapak Tri Sutrisno ya, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai mantan Wakil Presiden, Pak Tri Sutrisno itu tetap memiliki hak-hak kehormatan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Baru-baru ini kan seorang konten kreator namanya Arul itu kan menjadi sorotan karena video yang diduga mengolok-olok dan mengancam Bapak Tri Sutrisno. Dalam video itu, Arul ini kan menyebutkan akan mencabut gigi Pak Tri Sutrisno. Ini jelas merupakan bentuk ancaman kekerasan. Tindakan Arul ini kan bisa dikenai sanksi pidana. Jadi menurut pasal 29 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan ancaman kekerasan melalui media elektronik itu bisa dipenjara hingga 6 tahun atau dendanya 1 miliar rupiah. Ancaman mencabut gigi itu termasuk ancaman fisik yang menimbulkan rasa takut pada korban. Tak hanya itu, pasal 80 Undang-Undang ITE itu juga mengatur bahwa setiap ancaman yang menakut-nakuti lewat media sosial diancam pidana 4 tahun atau denda hingga 750 juta rupiah. Selain itu, pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 140 KUHP tentang ancaman terhadap pejabat negara atau tokoh penting itu juga relevan. Ancaman terhadap mantan wakil presiden tidak hanya melanggar etika, tapi juga hukum. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di dunia digital tetap memiliki batas, dan setiap tindakan tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Iya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, luar biasa penyampaian dari Novi Bule ya. Ini kalau nggak salah beliau ini politisi PD Perjuangan ya, kalau nggak salah. Dan kemudian tadi dia ya, saya rasa memberi masukan lah ya kepada Gibran dan Kaisang gitu ya. Nah, bahwasanya ya Kaisang harus tahu lah ya, bahwa kakaknya melalui ya jadi wakil presiden menabrak konstitusi ya, dan macam-macam tadi disampaikan oleh beliau yang saya mungkin ya tidak perlu saya sampaikan kembali gitu ya, karena Anda sudah mendengarkan dan saya rasa kita sudah sama-sama paham apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, kalau saya melihat memang berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini, berbagai kasus pro dan kontra ya, problem ya, hingga kontroversi,
setiap hari ya pasti ada persoalan-persoalan, kasus-kasus, isu-isu dan lain seterusnya. Dan apalagi baru-baru ini masalah ijazah palsu, masalah tuntutan penggantian wakil presiden, ya macam-macam lah ya. Dan itu sampai sekarang masih mencuat dan belum ada kebenaran ya, belum ada ya semacam hasil yang kita terima gitu ya. Ya hasilnya yang kita terima ya itu tadi ya, ada tuntutan, ada ini itu dan lain-lain, tapi benar apakah diganti, benarkah asli atau palsu ya kita nggak tahu juga ya. Nah di sini kalau saya melihat ya dari ini komentar teman-teman kita, keadilan akan sulit didapatkan ya karena kehakiman, kepolisian, kejaksaan, KPK, DPR, MPR dan lain-lain sudah dikendalikan Mulyono dan kawan-kawan. Satu-satunya ya, satu-satunya jalan adalah gerakan rakyat Indonesia ya. Tukang pisang goreng kini jadi ketum partai, dan tukang martabak jadi wakil presiden. Miris bapaknya bilang anak-anaknya ingin jadi pengusaha aja, nyatanya memang lidah tidak bertulang. Ya memang kalau kita mengingat memang sudah lama sekali, dan saya rasa setiap orang pasti punya perubahan juga dalam berpikir, bertindak, berperilaku, dan bahkan berekspresi gitu ya. Dulu memang Pak Jokowi mengatakan itu, anak-anaknya tidak ada yang ikut seperti dirinya berpolitik, lebih ke pengusaha ya, makanya Kaisang ya jual goreng pisang dan martabak ya dan lain-lain. Dan kemudian ketika periode kedua, Gibran langsung masuk jadi wali kota ya, luar biasa ya, dari katanya nggak minat langsung jadi wali kota, kemudian jadi ketua umum partai yang 2 hari atau 3 hari langsung jadi ketum partai PSI ya. Luar biasa. Mungkin ya itu tadi karena punya keistimewaan tersendiri sebagai anak presiden ya, sehingga mereka ya gampang-gampang saja, mau ini gampang, mau itu gampang ya, karena bapaknya memegang tongkat kekuasaan pada saat itu, dan sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Tanpa bapaknya tidak mungkin dia menjadi wali kota Solo atau wapres, serta tidak mungkin dia menjadi ketua partai. Dia anak kemarin sore. Nah itu dia, saya juga terkejut ya, kok tiba-tiba tanpa kaderisasi gitu ya, atau mungkin oke lah kalau mungkin saya nggak tahu bahwa dia sudah kaderisasi gitu ya, tapi nggak pernah terlibat dalam partai politik, belum pernah jadi kader dulu gitu ya, atau mungkin ya terlibat dalam dunia politik lah gitu ya, tiba-tiba saja dadakan masuk ke PSI langsung jadi ketua umum partai. Nah ini kan kalau nggak bapaknya jadi presiden atau nggak Jokowi jadi presiden pada saat itu, emang iya gitu ya, segampang itu. Ya kan agak lain juga ya kalau saya lihat-lihat ya. Yang bisa kita sebut lah anak kemarin sore lah gitu ya, dibandingkan ketum-ketum partai yang lain ya. Luar biasa. Benar Mbak Novi, orang keluarga perusak konstitusi kok ngomong konstitusi. Gak nyadar kakaknya juga pelangap-pelongo, kemana aja dia berada, baik di lokasi banjir, lokasi longsor, paling bentar bisanya bagi susu, beras, dan tidak dianggap warga yang waras, bukan ternak yang disuap sembako. Nyalulin sudah melanggar konstitusi, gak layak Gibran, gak pandai-pandai, dan nepotisme boneka bapaknya. Bapak Tri Sutrisno bukan sembarangan. Beliau adalah Panglima TNI, Wapres lagi. Beliau tidak pernah mengemis minta jabatan untuk anak-anak beliau. Beliau seorang pemikir, dan bagaimana Indonesia sejahtera cucu-cucunya oleh semua purnawirawan TNI kelak. Adik kakak otaknya sudah jadi minyak gorengan pisang, maka bisa numpang gratis PP Amerika, dan muncullah para fufufafa asam sulfat.
Ini juga dugaan gratifikasi kalau nggak salah ya, Kaisang yang ke Amerika ya, naik private jet. Ya, saya nggak tahu sampai sekarang belum belum ada kepastian itu benar nggak atau kagak gitu ya. Katanya sih naik pesawat komersial dari Soviet itu dari apa ya, dan kemudian nebeng pesawat teman gitu ya. Saya nggak tahu juga sih ya, udah lama banget beritanya, tapi yang saya dengar sih seperti itu ya. Ya, kemudian nggak usah dimaksudkan, langsung saja dilengsarkan, kan udah melanggar konstitusi kok. Inilah hebatnya anak-anak Jokowi sama hebatnya dengan bapaknya. Ayo seluruh rakyat Indonesia, apa yang dimaui Jokowi dukung kalau NKRI ingin hancur. Kalau ngomongnya di TV dan yang nonton nggak punya HP, mungkin masuk omongan ketum PSI tersebut. Tapi kalau di medsos ya begini, diketawain, diolok-olok dan sebagainya. Rakyat di medsos sudah cerdas atau nggak bisa ditipu. Ya kita sudah punya pemikiran. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, saya lihat sudah banyak yang melek ke politik ya. Karena melihat situasi-situasi yang terjadi di negeri ini gitu ya. Kita buka TikTok seputar politik, kita buka YouTube seputar politik ya, banyak banget ya. Makanya juga saya tertarik membahas pendapat-pendapat teman-teman ini ya terkait perpolitikan yang terjadi di negeri ini teman-teman. Dan jadi harapan saya juga, mungkin harapan kita bersama ya, ini bisa menjadi negeri yang lebih baik ke depannya ya, ataupun memang kalau ada hal-hal yang memungkinkan Indonesia ini hancur gitu ya, ya sikat aja orangnya siapa gitu ya, jangan sampai dibiarkan gitu ya menghambat kemajuan bangsa dan negara ya, misalnya koruptor ya, mafia, atau mungkin orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan lain sebagainya. Ya saya rasa ya itu perlu ditindak dengan tegas ya. Dan kita yakin dan percaya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu bakal terjadi ya pemberantasan korupsi, itu yang kita inginkan juga ya, para mafia tanah, mafia apalah itu ya. Dan kemudian yang orang yang buat gaduh gitu ya ditindak dengan tegas agar masyarakat bisa damai, tentram dan sejahtera. Mungkin itu saja lah ya. Kalau ada pendapat lain boleh silakan sampaikan, dan kalau saya ada salah penyampaian dan kata-kata yang tidak menyenangkan, saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.